awali pagi hari dengan bismillah. Semoga hari ini banyak kebaikan menghampiri kita. Diberikan kesehatan yang baik, kesempatan yang baik, kabar baik, rezeki terbaik, dan semua hal terbaik yang kita butuhkan. Dan semoga Allah mempermudahkan urusan kita, memperlancarkan perjalanan kita tanpa hambatan apapun. Serta semoga kita pun selalu istiqomah di jalan Allah, dan apapun yang kita dapatkan hari ini, semoga menjadi berkah. Ya Rob, lindungilah kami dan keluarga kami, serta karunikanlah kami hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu terjaga, hati yang selalu bersih, dan jiwa yang selalu tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat. Sebelum saya membacakan testimoni keajaiban sholawat, di sini saya akan membacakan komentar dulu ya. Ini komentar dari Mbak Nia Channel. Keajaiban sholawat munjiat luar biasa Mbak Vin. Betul ya. Selanjutnya ini komentar dari tips prakerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, keajaiban sholawat munjiat sangat luar biasa. Dan selanjutnya ini komentar dari Raja Jalanan Channel. Terima kasih, dengan bersolawat banyak sekali manfaatnya, apalagi sholawat munjiat. Betul ya Kak Raja Jalanan Channel. Selanjutnya ini komentar dari Peternak. Waalaikumsalam saudaraku, terima kasih telah berbagi kisah tentang keajaiban sholawat. Sholawat munjiat sangat menakjubkan. Salam juga buat Kak Peternak. Selanjutnya ini komentar dari Kak Louis Trucuk Channel. Masya Allah, subhanallah, kabil tuh Kak, barokallah juga buat kakak. Semangat untuk membaca sholawat munjiat. Selanjutnya ini komentar dari Kak Rian Afcan. Subhanallah, semoga bermanfaat Mbak Vina. Berkat sholawat munjiat sukses selalu. Terima kasih Pak Rian Afcan. Selanjutnya ini komentar dari Pak Suryo Tani Channel. Terima kasih Mbak Vina bisa ikut nyimak kembali testimoni keajaiban sholawat munjiat. Kali ini saya ucapkan terima kasih, salam sukses selalu, salam sukses juga buat Pak Suryo Tani Channel. Selanjutnya ini komentar dari Kak Asasai. Waalaikumsalam. Subhanallah, sharing yang sangat bermanfaat Kak Vina. Semoga selalu mendapatkan berkahnya keajaiban sholawat munjiat, karena buat kita yang selalu mengamalkan sholawat pasti ada keajaiban, betul. Selanjutnya ini komentar dari Pak Razid dan Rumi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih Pak Razid dan Rumi telah memberikan komentar positif, yakni sholawat. Selanjutnya ini komentar dari Bu Iis Suyanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa keajaiban sholawat munjiat. Semoga kita semua dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya berkat sholawat munjiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ini komentar dari orang Madura atau Wong Maduro. Masya Allah, tabarakallah, serasa diingatan untuk bersholawat munjiat. Terima kasih sharingnya buat Bunda yang sangat menginspirasi. Terima kasih juga buat Wong Maduro. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat. Ini dari Mbak Fitri Angelia. Assalamualaikum Mbak Vina, selamat pagi. Di sini aku mau bercerita tentang kisah keajaiban dan kekuatan istighfar, sholawat, dan teknik luar. Ini kisah nyata ya. Nah, di sini apa saja yang saya lakukan setelah saya melakukan amalan atau riyadhah, yang mana biasanya kalau aku melakukan satu amalan atau riyadhah untuk mencari solusi ya atas segala permasalahan saya atau mencari petunjuk ya. Nah, gimana nggak akan pernah dapat solusi atau petunjuk kalau amalan kita atau amalan yang saya lakukan itu tidak selaras, perilakunya itu tidak sesuai dengan amalan saya Kak Vina. Nah, supaya menjadi satu kesatuan yang bisa dimix atau bisa digabungkan dengan teknik the law of attraction. Nah,
Ini saya terinspirasi dari videonya Mbak Deenda Sutari. Nah, di situ kan saya selalu nonton videonya Mbak Deenda Sutari tentang teknik loa, dan juga sholawat. Di situ karena Mbak Deenda Sutari juga sering baca buku-buku tentang teknik loa, itu juga saya ikutin tuh teknik dari Mbak Deenda Sutari yang tentang the law of attraction, yakni hukum tarik menarik. Terus katanya Mbak Deenda Sutari kan gini, kamu akan menarik segala sesuatu yang persis sama dengan diri kamu. Nah, sekarang kalau saya lakukan pada saat riyadhah atau melakukan amalan, maunya apa sih? Gitu ya. Saya kan misalnya kan saya dulu kan sakit ya. Sakit pengen sembuh dari kondisi yang nggak ada duit, misalnya mau punya duit, atau dari kondisi yang pokoknya nggak enak gitu ya. Nah, di sini intinya adalah saya menuju kondisi yang nyaman. Tujuan diri saya riyadhah ini kan keluar dari zona nyaman ya, karena saya ingin di zona yang lebih membahagiakan, baik yang bagus-bagus atau segi teknik yang pokoknya lebih keluar dari ke zona nyaman. Untuk mengiringi reaksi secara umum kan ada 3 teknik loa ya Kak ya, yang bisa kita lakukan seperti yang dibilang oleh Kak Deenda Sutari itu. Ya, yang kebanyakan di orang pakar-pakar loa itu kan mengajarkan gitu ya. Yang pertama itu adalah scripting, itu kata Kak Deenda Sutari itu ya. Yang pertama adalah scripting atau menulis, kemudian ada afirmasi, dan juga ada visualisasi. Nah, 3 tadi itu bisa dikombinasikan atau langsung ketiga-tiganya. Tapi kalau aku pribadi Mbak, saya paling sering sih untuk berafirmasi sama scripting ya Kak ya. Cuma scripting itu juga enggak setiap hari aku kerjakan ya, karena aku kan lebih ke afirmasi. Kalau aku lebih ke afirmasi itu ya karena lebih aku yakini. Dan ketiga teknik itu bedanya ini kan yang cocok untuk ketiganya itu yang aku lakukan untuk kebersamaan ya. Salah satunya itu kita merasakan powernya. Yang aku rasakan di 3 teknik itu adalah powernya di saat aku berafirmasi Kak Vina. Nah, dimana yang ketiganya itu yaitu pada saat aku praktek ya, pada saat aku praktek ketiga-tiganya itu. Nah, misalnya pada saat saya riyadhah, istighfar, dan sholawat kan, menurut saya istighfar itu kan ampunan ya. Kalau sholawat itu adalah keselamatan, yakni yang saya baca adalah sholawat munjiat. Bagi saya sholawat munjiat adalah sholawat keselamatan. Pada saat itu bagi saya istighfar itu adalah ampunan, dan sholawat munjiat itu adalah keselamatan. Nah, pada saat saya meminta ampunan, artinya aku selalu berusaha berhati-hati banget dalam melakukan segala tindakan perkataan ya. Semua itu juga sangat aku frekuensikan atau aku jaga untuk menjaga diri aku pribadi, dan supaya riyadhahku itu atau hajatku itu atau keinginan aku itu, misalnya ingin sehat ya, aku tuh harus yakin dulu bahwa Allah itu akan menyehatkan aku. Terus perantara wasilah istighfar, sholawat munjiat, dan teknik loa itu. Amalan istighfar dan amalan sholawat munjiat itu bisa aku scripting Kak. Bisa aku scriptingkan menulis. Berarti aku itu harus fokus ke sehatnya, bukan ke sakitnya Kak. Nah, kemudian aku memohon pada Allah untuk kesembuhan. Jadi setelah saya membaca istighfar dan sholawat munjiat, kemudian saya berdoa kepada Allah, memohon kesembuhan, memohon jalan petunjuk, jalan rezeki gitu. Yang perlu aku terapkan adalah di sini adalah aku harus fokus pada hasil akhirnya. Misalnya kalau aku mau sembuh, berarti aku harus fokus ke kesembuhan, bukan fokus ke sakitnya ya. Terus aku kerjakan itu untuk menulis, tapi hal-hal yang berkaitan dengan gimana rasanya kalau aku sehat, gimana rasanya kalau badanku itu nyaman, udah nggak sakit lagi. Terus aku berafirmasi, yang saya ucapkan adalah hasil akhir apa yang aku inginkan, baik scripting, kemudian afirmasi maupun visualisasi, itu adalah yang saya kerjakan atau yang saya lakukan, dan hasil akhirnya adalah yang mau kita capai atau hasil akhir yang apa kita inginkan ya. Fokusnya di situ. Aku tuh menjalankan amalan riyadhah, istighfar, sholawat munjiat, dan
teknik loa atau the law of attraction itu masalahnya itu bukan di sakit ya, sakitnya atau kesulitannya itu, tapi aku fokus pada rasa feelku, apa yang aku tuju, hajatku atau keinginanku itu tercapai. Nah di situ aku meluapkan apa yang aku rasakan itu pakai cara teknik loa itu untuk menjalani keseharian aku. Teknik loa itu aku gunain dalam keseharian seperti afirmasi atau berdoa kepada Allah. Waktu itu aku kan terkena penyakit good anxiety ya. Nah di situ dimana aku kan melakukan riyadhah ya, salah satu penyakit lambung yang mematikan itu penyakit itu. Mungkin kalau orang yang pernah kena penyakit itu pasti tahu ya, dimana orang yang terkena penyakit itu sekitar 4 sampai 6 bulan itu kan baru sembuh ya biasanya kemana-mana. Kalau aku kan cuma 2 bulan saja sudah alhamdulillah, karena jarak tempuhnya rumah sakit itu dari rumah aku itu antara 3 sampai 4 jam Kak. Nah ya namanya keluarga aku kan juga ada kesibukan juga ya, nggak sangka-sangka tadinya aku nggak punya harapan hidup ya karena ada penyakit good anxiety itu. Ya aku akhirnya berusaha bangkit ya, karena saya nonton videonya Kak DN Sutari. Siapa nyangka kalau aku tuh akan meninggalkan dunia, ibaratnya bahasa kasarnya gitu ya. Nah dengan saya memperbanyak baca istighfar dan membaca sholawat munjiat serta teknik loa atau the law of attraction, saya memohon kesembuhan dengan Allah ya, itu udah dengan salah satunya istighfar, sholawat munjiat dengan saya tambahin dengan teknik loa. Di situ saya merasakan benar-benar bahwa saya itu terhubung dengan Allah, dengan Tuhanku, dan saya itu tergantung dengan niat saya itu saya serahin kepada Allah. Saya benar-benar berserah diri sama Allah, dan apapun hajat saya pasrahin dan saya fokus pada hasil akhir saya. Memang ya aku tuh memang belum sembuh total ya, sampai saat ini saya sudah mulai agak 100%, sampai insomnia aku tuh sembuh total sama sekali. Aku nggak sedih banget, nggak sampai minum obat-obatan gitu. Nah adalah dalam 8 bulan ini, waktu 2 bulan aku bisa pergi jauh, bahkan saat 2 bulan aku belum sembuh total masalahnya yang bermunculan itu kan banyak banget ya. Ketika aku melakukan riyadhah istighfar dan sholat munjiat serta teknik loa itu banyak sekali ujian-ujian atau cobaan-cobaan yang menghampiri saya. Nah di situ banyak sekali kasus-kasus yang bermacam-macam yang aku temui, tapi salah satunya adalah ketenangan hati yang aku rasakan. Bahkan sampai aku berasa di titik yang sekarang ini yang wow, aku tuh nggak sangka banget bisa sampai di titik sekarang ini, seperti yang di teknik yang disampaikan oleh Mbak DN Sutari sekarang, supaya kita tuh jangan menyerah ya, jangan menyerah dengan keadaan. Dan aku berusaha keluar dari zona nyaman. Maksudnya tuh gini, aku tuh pengen keluar dari zona nyaman, ingin meraih di zona yang lebih baik lagi, lebih bahagia lagi, lebih tenang lagi. Aku bangkitkan lagi energi aku bahwa segala sesuatu yang terjadi itu ada sisi baiknya ya. Kalau aku sudah jalankan, kalau Allah sudah takdirkan kepada saya jalani. Semakin sulit, semakin ada masalah lagi, maka enggak apa-apa, aku terusin aja riyadhah istighfar, riyadhah sholawat dan teknik loa itu. Aku tancapkan keyakinan di situ. Aku tetap bergantung kepada Allah yang Maha Pemberi kesembuhan. Nah di situ kan ada proses yang saya capai, apa yang saya inginkan, bahkan lebih dari apa yang saya pikirkan Kak Vina. Nah Allah menguji itu enggak main-main ya. Kalau kita merasa Allah itu menguji, kalau Allah tuh memberikan saya ujian, itu berarti Allah akan memberikan saya yang lebih baik lagi. Nah saya kan pernah ya baca buku Kuantum Ikhlas itu ya, yang kayak gini, untuk menjadi sukses atau kaya misalnya, kita harus menciptakan pikiran yang membuat kita merasa kaya. Kita harus berpikir yang bisa membuat hati kita bahagia, damai, lega atau nyaman. Nah di sini itu intinya
adalah untuk itu idealnya ya, semua proses perubahan harus dimulai dengan positive feeling di depan perasaan dan positive thinking mengiringi di belakangnya. Cukup segini saja Kak Vina. Testimoni keajaiban dan kekuatan istighfar, salawat munjiat, dan teknik loa. Dan saya juga sampaikan terima kasih buat Kak Dian Sutari karena sudah membuat saya lebih bangkit lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Fitri Angelia yang sudah berkirim testimoni tentang keajaiban dan kekuatan istighfar, sholawat, dan teknik loa. Subhanallah, ini keajaiban nyata ya teman-teman ya. Di sini Mbak Fitri Angelia berkirim testimoni tentang keajaiban dan kekuatan istighfar, sholawat, dan teknik loa, yang mana Mbak Fitri ini mengidap penyakit ya good anxiety dan insomnia, yang mana Mbak Fitri ini yang kalau orang punya penyakit kayak gitu harusnya tuh antara 4 sampai 6 bulan itu baru sembuh ya. Tapi di sini Mbak Fitri setelah melakukan riyadhah, amalan istighfar, sholawat munjiat, dan teknik loa, ternyata dalam jangka waktu 2 bulan Mbak Fitria itu sudah alhamdulillah Allah berikan kesembuhan, Allah berikan takdir yang lebih baik lagi, yang mana Mbak Fitri itu nggak nyangka, nggak ada harapan untuk hidup ya teman-teman. Nah di sini ternyata dengan teknik loa, keajaiban istighfar dan sholawat munjiat, ternyata Mbak Fitri ini bisa kembali lega, bisa bernafas lega. Itu yang membuat Mbak Fitri bisa berkirim testimoni ke saya teman-teman. Cukup segini aja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah testimoni itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita bersolawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.